Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib dan juga sifat jaiz serta sifat mustahil yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, hayat. Maknanya adalah hidup. Allah itu adalah maha hidup, tidak pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Ayat yang menjelaskannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Allah itu tidak akan mati, dia kekal daiman abadan. Kemudian yang 11 adalah sama, yaitu mendengar. Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Ayat yang menjelaskannya, wallahu wassami'ul alim, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang ada di hati kita itu semua Allah tahu, tidak harus kita ucapkan, tahu. Mungkin kalau kita sebagai sesama makhluk, sebagai sama manusia, dalamnya lautan bisa kita ukur, dalamnya hati siapa yang tahu, istilah pepatahnya kan demikian. Tapi Allah maha segalanya. Kita ucapkan atau kita sembunyikan atau kita tidak mengucapkan, semua sudah diketahui Allah. Kita nggak bisa lepas lari dari semua ini. Semua terekam dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu maha sama, ya, maha mendengar. Walaupun dalam hati kita itu misalkan benci orang, atau dalam hati kita itu menyenangi orang, dalam hati kita itu ya nggak suka sama orang, ya itu semua sudah didengar Allah, ya Allah sudah mengetahui. Dan yang nomor 12 adalah basor, artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayat yang menjelaskannya adalah innahu wassami'ul basir. Sesungguhnya dia, Allah, adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sudah kita mau sembunyi dimanapun, di gua atau di tempat yang paling gelap sekalipun, Allah mengetahui, karena Allah memiliki sifat basir tadi. 13, kalam. Kalam itu maknanya berfirman. Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Mau bukti? Buktinya kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Itu adalah tentang kalam Allah. Jadi makanya Al-Quran ini juga disebut kalamullah, ya, karena itu kalau kita bicara pakai lisan kita, tapi Allah tidak harus pakai seperti yang kita pakai, sebab Allah itu maha kuasa. Terdapat adanya persamaan antara kalam Allah dengan kalam manusia, maka itu hanya pada bahasa atau lafalnya saja, tidak pada hakikat. Karena sifat kalam pada Allah adalah qadim dan tidak berdiri dari huruf-huruf yang merupakan bahasa manusia. Sedangkan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab merupakan manifestasi dari sifat kalam yang qadim itu terdiri dari huruf-huruf. Oke, dapat dipahami seperti ini. Jadi ketika kalam dimaknai sebagai bahasa, ya, sebagai komunikasi, ya itu sama. Tapi dalam konteks hakikat itu enggak sama. Sebab kalam Allah itu adalah qadim. Qadim itu dahulu, ya. Kemudian tidak berdiri dari huruf-huruf yang dibahasakan manusia. Jadi kalam Allah itu tidak seperti kalam kita, atau tidak tertulis seperti bahasa-bahasa kita. Tidak, karena Allah itu pencipta, kita itu yang dicipta. Jadi tidak sama, tidak boleh menyamakan, ya, karena Allah itu mukhalafatul khawatis tadi.
Sedangkan Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, manifestasi dari sifat kalam yang qadim itu. Jadi itu adalah supaya kita bisa memahami kalam Allah, ya harus dibaca Al-Quran itu. Karena nggak akan bisa kita membaca kalam-kalam Allah kalau tidak dibentuk dalam bahasa-bahasa yang ditulis di Al-Quran itu. Makanya kita komunikasinya seperti itu. Sama halnya seperti ini. Ketika pandemi kayak gini, kita komunikasinya ya lewat seperti ini. Tidak akan mungkin kita berkomunikasi langsung, maka harus ada media. Mungkin pakai video di internet semacam ini, atau di YouTube, kanal YouTube seperti ini. Maka ini adalah media komunikasi. Saya bisa menyampaikan informasi tentang pembelajaran dan anak Anda semua bisa memahami pembelajaran, ya pakai media seperti ini, karena butuh media. Maka disitulah fungsinya daripada memaknai dari sifat kalam. Kemudian dengan sifat kalam ini Allah menyampaikan apa yang dikehendaki kepada para rasul, yakni wahyu untuk disampaikan kepada umat. Dengan melalui wahyu ini terwujud ajaran-ajaran yang kemudian terbentuk suatu agama yang disebut Islam. Jadi Islam adalah agama wahyu yang berasal dari kalam Allah. Kemudian qadirun di sini berkuasa. Tadi ya, Allah Maha Kuasa segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ya kadul barku yaktofu ambasyarahum ulama adha'alahu masyau fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhaba bisam'ihim wa basyarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu tentang qadirun, kekuasaan Allah. Kemudian muridan itu berkehendak, ya. Bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya. Ayat-ayat yang menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Berkekal dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi kalau berkehendak, siapa bisa nolak? Misalnya Allah nanti menghendaki di antara kalian nanti ada yang bisa jadi gubernur Jawa Timur, gubernur Jawa Tengah, atau jadi menteri. Kamu boleh saat ini mengatakan tidak mungkin, tapi kalau itu kehendak Allah pasti akan terjadi, ya. Itu sudah pasti. Allah sudah menghendaki. 2020 ada virus corona yang sampai saat ini terjadi. Itu merupakan Allah sudah menghendaki. Kita nggak akan mungkin bisa menghindarinya, ya. Itu yang harus pahami. Kemudian yang 16 adalah sifatnya aliman. Artinya apa? Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun disembunyikan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Allah yang maha esa. Ayat yang menjelaskannya adalah wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui sesuatu. Itu mengetahui, ya. Kita mengetahui tapi belajar dulu. Belajar pun kadang belum mengetahui. Tapi kalau zat Allah semua sudah sangat diketahui oleh Allah. Yang nomor 17, hayyan atau hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan mati, tidak akan tidur ataupun lengah. Ayat yang menjelaskannya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa safi bihamdi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Al-Furqan ayat 25. Itu hayyan. Kemudian 18, sami'an, mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa-doanya. Allah yang menjelaskan dalam wallahu huwas samiul alim. Jadi tenang saja, kita tetap ikhtiar usaha berdoa. Apa yang kita doakan pasti Allah mendengarnya. Ud'uni fastajib lakum. Dialah Allah yang mendengar lagi maha mengetahui. Al-Maidah ayat 76. Yang nomor 19, basyiron, yaitu melihat. Keadaan Allah yang melihat tiap-tiap maujud benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik. Ayat yang menjelaskan adalah innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah mendengar lagi malah melihat. Kayak pembelajaran seperti ini, kita nggak tahu ya
di e-learning itu ya ada yang langsung, mungkin ada yang siang, ada yang malam, bahkan mungkin ada yang nggak ikut. Walaupun di WA mungkin sudah hadir Pak, siap Bu, di pagi sudah diingatkan pembiasaan, kemudian sudah iya Pak, iya Bu, siap Pak, siap Bu, tapi apakah itu melakukan atau tidak kita nggak akan tahu. Tapi Allah punya sifat basyiron, Allah pasti melihat, walaupun kita nggak mungkin ya semoga semua bisa melakukan sesuai yang ditulis itu ya. Ditulis kalau pagi sudah absen, semua sudah absen dan menyatakan siap belajar, ya semoga semua seperti itu. Kita itu membohongi siapapun bisa, tapi kita nggak akan bisa membohongi hati kita masing-masing ya, karena dalam hati kita nggak mungkin bisa membohonginya. Kemudian yang nomor 20 adalah mutakaliman. Apa? Mutakaliman adalah Allah itu berfirman atau berkata-kata, sama dengan kalam, mutakaliman, yang berarti firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan para nabi. Ayat yang menjelaskan adalah walama jaa Musa limiqatihi wa kalamahu rabbu qala rabbi arini unzur ilaik. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Oke, sesi kali ini penjelasan sifat wajib saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa chatting, bisa dibahas di ruang kelas. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.